Sebaiknya kalau misalkan nggak penting-penting banget, hindari bergadang. Kayak Rhoma Irama kalau nyanyi, bergadang jangan bergadang, kalau tiada Kadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kadang boleh saja kalau ada kunjungan. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Assalamualaikum, hai sweeties, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan share tentang sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak banget ditanyakan di Instagram, yaitu aku sudah pakai skincare kok masih jerawatan ya teh. Tentunya pertanyaan ini wajar banget ditanyakan karena aku pun dulu sama berpikiran seperti itu. Kenapa ya? Kan aku udah pakai skincare tapi masih jerawatan. Ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan skincare kamu itu tidak bekerja dengan maksimal gitu. Langsung aja ke videonya, faktornya apa saja. Penyebab yang pertama adalah sering bergadang. Ayo, siapa yang di sini yang sering banget bergadang? Nonton YouTube, baca novel, atau nonton film. Sebaiknya kalau misalkan nggak penting-penting banget, hindari bergadang. Kayak Rhoma Irama kalau nyanyi, bergadang jangan bergadang, kalau tiada artinya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Apaan ya? Ya itu karena kalau misalkan tubuh kita itu pas malam itu butuh banget yang namanya istirahat. Kalau misalkan teman-teman bergadang, itu pastinya tubuh kita akan dalam keadaan capek, sehingga capek tersebutlah yang akan meningkatkan hormon, sehingga itu yang akan menimbulkan jerawat. Yang kedua adalah pola makan. Jadi teman-teman, makanan sayur-sayuran, buah-buahan itu wajib banget untuk selain untuk tubuh kita juga untuk kulit juga. Nah, faktor atau makanan-makanan yang menyebabkan jerawat itu sebetulnya banyak, dan kebanyakan itu adalah makanan kesukaan kita, yaitu gorengan, makanan pedas, terus makanan manis-manis kayak susu-susu olahan. Kalau berlebihan itu sebetulnya tidak baik dan menimbulkan jerawat. Jadi pola makannya itu harus benar-benar sehat juga agar si jerawat kita tidak terus-terusan muncul. Yang ketiga, faktor penyebab jerawat muncul itu adalah faktor genetik atau hormon. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalkan sekarang dalam kondisi jerawat yang meradang banget, bisa di cross check. Barangkali ada ibunya, neneknya yang emang jerawatan juga gitu ya. Tanyain satu-satu, kurang etis banget ya nanyainnya, tapi siapa tahu emang itu adalah faktor genetik atau keturunan. Yang selanjutnya adalah faktor hormon. Kalau hormon ini wajar banget, apalagi sama perempuan yang setiap bulan menstruasi ada jerawat 1-2, itu wajar banget. Atau dalam keadaan yang lagi hamil, biasanya hormonnya meningkat, atau juga lagi dalam masa pubertas, itu wajar banget. Nggak apa-apa gitu, jerawat itu adalah jerawat alami aja kalau misalkan hormonnya emang lagi di kondisi itu. Yang keempat adalah faktor gesekan benda-benda. Jadi kalau misalkan teman-teman, kok aku jerawatan terus ya, padahal aku pakai skincare gitu, berpikir aku udah ngikutin pola-pola apalagi gitu yang belum aku gunain, bisa jadi adalah akibat dari gesekan-gesekan yang langsung ke wajah kita. Misalkan pakai handphone ya, pakai telepon, sebaiknya bawa headset deh, agar nggak langsung si handphonenya itu nempel ke wajah kita, karena kan handphone ini kan bekas disimpan di mana-mana, sehingga bakterinya khawatir masih menempel dan akan menyebabkan jerawat. Selanjutnya adalah helm juga jangan lupa dicuci gitu secara kontinu. Terus sarung bantal yang harus dicuci 1 minggu sekali. Terus kalau misalkan kulitnya berminyak, debu, polusi udara, itu menyebabkan si
jerawat juga. Jadi teman-teman dipastikan pakai masker kemana-mana biar nggak langsung ke wajah kita, selain emang untuk melindungi diri ya, pakai helm pulpes, pakai masker. Nah selanjutnya adalah faktor yang terakhir penyebab jerawat adalah stres. Hayo, siapa yang sering stres? Nah teman-teman jangan terlalu banyak stres gitu kalau misalkan nggak mau jerawatnya banyak, karena ketika kita stres hormon balik lagi itu naik, dan sehingga itu akan menyebabkan jerawat. Biasanya jerawat muncul itu kalau misalkan sama anak-anak ABG itu ya, pas ujian, pas bikin skripsi itu ngebuat pikiran pusing, dan biasanya tiba-tiba langsung jerawat tung, padahal tidak diundang ya. Itu adalah beberapa faktor kenapa sih skincare-mu tidak ampuh, tidak maksimal gitu kerjanya, karena ada beberapa hal ternyata yang mempengaruhinya. Ada beberapa tips dari aku gimana sih cara mencegahnya agar ya si skincare-nya bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama, banyakin minum air putih 8 gelas per hari agar wajah sehat. Ya, makan makanan yang buah-buahan dan sayuran juga. Yang selanjutnya adalah pakai masker tadi, pakai helm pulpes, sarung bantal itu harus diganti. Yang selanjutnya, hindari stres, jangan stres. Yang kelima adalah menggunakan skincare atau kosmetik yang sesuai dengan jenis kulitnya. Biasanya berjerawat itu akibat dari kalau nggak krim sebelumnya itu akibat dari biasanya wajah yang berminyak, sehingga dipastikan menggunakan skincare yang sesuai dengan jenis kulitnya agar menyeimbangkan minyak pada wajah sehingga tidak terlalu banyak jerawatnya. Itu teman-teman dari aku. Nah kalau misalkan tips dari aku adalah, aku biasanya selain menggunakan perawatan harian untuk kulit berminyak, nah kalau aku biasanya menggunakan si mud mask ini di area-area jerawat setiap malam itu untuk membantu mengeringkan jerawat. Selain itu juga ini dipakainya kan seminggu 3 kali, bisa untuk membantu menyerap minyak berlebih di wajah juga, mencerahkan wajah juga, dan membuat wajah fresh pastinya. Itu teman-teman, sekian tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah berhasil, bisa katakan say goodbye sama jerawat. Itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar aku makin semangat bikin videonya. Yaudah, bye bye.